Halo sahabat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai suhu yang meliputi alat ukur suhu dan juga skala suhu. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Cetapedia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sahabat Ceta tentu pernah dong mengalami peningkatan suhu tubuh atau mengalami penurunan suhu tubuh. Tentunya sahabat Ceta juga pernah dong merasakan seperti kedinginan atau badannya terasa panas saat sakit demam. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan suhu pada tubuh kita. Yang awalnya suhu normal manusia adalah 37 derajat Celcius. Nah, di video kali ini kita nantinya akan belajar mengenai skala suhu yang tidak hanya derajat Celcius saja, akan tetapi ada banyak lagi. Dan juga belajar mengenai alat ukur untuk mengukur suhu termasuk suhu tubuh dan juga alat ukur suhu yang digunakan pada di laboratorium. Jadi jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke sahabat Ceta, di sini kita akan belajar bab mengenai suhu dan juga perubahannya. Nah, nanti di part 1 kali ini kita akan membahas mengenai alat ukur suhu dan juga skala suhu. Mengenai perubahan suhu kita akan bahas di part selanjutnya. Alat ukur suhu dinamakan termometer. Termometer terbagi atas 3 macam. Ada termometer zat cair, ada termometer bimetal, dan juga ada termometer kristal cair. Termometer zat cair, di sini sudah ada gambarnya ya. Ini merupakan termometer zat cair dengan bagian-bagiannya. Ada pipa kapiler, ada skala suhu, kemudian ini merupakan cairan. Di sini ada cairan yang nantinya saat kita mengukur suhu, cairan ini akan bergerak ke atas, ke bawah, seperti itu. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan yang disebut reservoir atau labu. Termometer zat cair sendiri ada 2 macam, ada termometer laboratorium dan juga termometer badan. Kalau termometer laboratorium ini sering kita jumpai tentunya di lab, sudah jelas ya kalau ini termometer yang digunakan di lab untuk uji lab, seperti itu. Termometer laboratorium bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Jadi cairannya ini merupakan gambar dari termometer zat cair yang isinya itu raksa atau alkohol. Tapi kebanyakan menggunakan alkohol. Karena apa? Karena kalau nanti pecah, jika isinya raksa akan berbahaya mengenai kulit kita. Kemudian ada termobadan. Ini yang sering kita jumpai saat kita lagi sakit panas. Jadi termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan. Berapa suhu badan kita saat sakit panas ya. Seperti itu. Biasanya itu meningkat karena suhu normal tubuh manusia itu 37 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, termometer suhu badan, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius.
Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Jadi ini termometernya jauh lebih aman daripada termometer laboratorium ya, karena laboratorium ini termometernya itu terbuat dari kaca gitu. Jadi kalau termometer badan ini lebih aman jika kita gunakan seperti itu. Lanjut ke termometer bimetal dan termometer kristal cair. Termometer bimetal ini sudah ada gambarnya, jadi perhatikan di gambar ini ada dua logam yang jenisnya berbeda, diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Jadi ini ya, ini udah kelihatan kalau bimetalnya melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Jadi perubahan suhu itu juga bisa menyebabkan si benda itu memuai. Misalnya kalau kita melihat pada waktu siang hari dan juga pada waktu malam hari, kabel listrik yang ada di jalan kan ada yang renggang, ada yang melengkung. Nah, itu merupakan contoh dari pemuaian. Itu nanti udah ada babnya sendiri ya tentang pemuaian. Seperti itu. Kemudian termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Ini ya contohnya. Ini. Jadi ini dua gambar ini satu kesatuan gitu ya. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium dan juga sebagainya. Kita lanjut ke skala suhu. Jadi tadi sudah Ceta sebutkan bahwa suhu normal tubuh manusia adalah 37 derajat Celcius. Nah, Celcius ini ya, disimbolkan dengan huruf C, merupakan skala suhu yang paling sering kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh, kemudian suhu benda, suhu cairan, seperti itu. Namun, skala suhu dalam satuan internasional itu adalah Kelvin. Ya, jadi ini skala suhu tubuh atau skala dalam satuan internasional itu disimbolkan dengan Kelvin. Jadi bukan Celcius ya, tapi Kelvin. Di video sebelumnya kan sudah Ceta jelaskan bahwa ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Nah, besaran pokok meliputi apa saja? Di situ sudah jelas ada suhu yang satuan internasionalnya yaitu Kelvin, bukan Celcius. Nah, skala suhu ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada Celcius disimbolkan dengan huruf C, ada Fahrenheit disimbolkan dengan huruf F, dan juga ada Reaumur disimbolkan huruf R, dan ada Kelvin tadi ya, yang disimbolkan dengan huruf K. Oke, sahabat Ceta, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut ke titik tetap bawah dan juga titik tetap atas pada skala termometer. Di sini ada yang namanya titik tetap bawah dan juga titik tetap atas. Titik tetap bawah untuk Celcius yaitu 0. Di sini ada 0. Kemudian titik tetap atasnya ada 100. Jadi setiap skala suhu memiliki titik tetap bawah dan juga atas yang berbeda-beda. Jadi bisa disimpulkan lewat ini, ada di tabel ini, ada titik tetap bawah, ada titik tetap atas, ada juga jumlah skala. Nah, jumlah skala ini digunakan untuk skala perbandingan pada waktu menghitung konversi suhu. Konversi suhu yaitu perubahan skala atau nilai suhu pada skala utama ke skala yang lain. Contohnya, pengubahan skala dari Celcius ke Fahrenheit atau dari Celcius ke Reaumur dan sebagainya. Untuk Celcius jumlah skalanya yaitu 100, untuk Reaumur 80, Fahrenheit yaitu 180 karena 180 ditambah 32 ketemu 212. Kemudian 100 ditambah 273 ketemu 373. Jadi sampai sini paham kan? Nah, untuk perbandingannya yaitu ada di sebelah sini. Ini ada yang namanya TC.
ada TR, kemudian ada juga TF. Nah, di sini untuk TF itu ada minus 32 karena di TF atau Fahrenheit, TF itu miliknya Fahrenheit ya. Jadi TF itu skala atau titik tetap bawahnya tidak sama dengan 0 atau ini 32. Sehingga rumusnya nanti TF min 32. Nah, ini 100 banding 80 dibanding 180. Dan ini bisa ditambahkan Kelvin juga ya. Jadi Kelvin itu di sini. Nih, Kelvin 100 gitu ya. Nah, disederhanakan jadinya 5 dibanding 4 dibanding 9. Nah, untuk Kelvinnya ini juga 5 dibanding 5. Kelvin sama dengan Celcius, sama-sama 5. Perubahan suhu dari Celcius ke Kelvin dan dari Kelvin ke Celcius. Karena jumlah skalanya sama, nah itu makanya di sini tidak ditulis Kelvin karena jumlah skala Celcius dan Kelvin itu sama-sama 5, maka untuk mengubah Celcius ke Kelvin tinggal ditambah 273. Jadi semisal suhu Celciusnya itu 30 derajat Celcius, diubah ke Kelvin tinggal ditambah 273. Atau dibalik dari Kelvin ke Celcius, tinggal dikurangi 273 derajat Celcius, gitu ya. Kemudian lanjut ke contoh soal dan latihan soal. Untuk contoh soal yang pertama, ada 45 derajat Celcius sama dengan berapa Fahrenheit. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu, diperoleh skala suhu awal TC 45 derajat Celcius. Berapa skala Fahrenheitnya? TF sama dengan 9/5 TC plus 32. Jadi kenapa tadi di slide sebelumnya ada perbandingan 5, 4, 9. Nah, digunakan di sini ini. Digunakan di sini. Nah, digunakan di sini 9 ditaruh atas karena 9 miliknya TF dan TF yang ditanyakan. Jadi ditanya, dibagi, diketahui. Yang ditanya, skala yang ditanya, dibagi skala yang diketahui, dikali dengan skala suhu yang diketahui, ditambah 32. Karena tadi untuk Fahrenheit itu TF min 32. Sedangkan di sini yang dicari adalah TF, aslinya di sini kan TF min 32. Jadi, untuk yang ditanya itu ditaruh di atas, yang diketahui ditaruh di bawah. Untuk saat kita mau nyari Fahrenheit-nya itu ditambah 32, nanti kalau kita ngubah dari Fahrenheit ke Celsius dibalik dikurangi 32. Karena apa? Karena tadi kan TF min 32. Kalau kita tulis di sini TF min 32 sama dengan 9/5 TC, maka min 32-nya kan pindah ke ruas kanan. Kalau pindah ke ruas kanan, maka tandanya berubah jadi positif, gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan Celsiusnya berapa? 45 ditambah 32 yang dikurung atau perkalian dikerjakan terlebih dahulu. 81 tambah 32 hasilnya 113 Fahrenheit. Jadi, 45 derajat Celcius itu setara dengan 113 Fahrenheit. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 20 derajat Celcius ke dalam skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Jadi, diubah ke 3 skala sekaligus. Cara yang pertama untuk mengubah ke Fahrenheit itu sama dengan cara yang di nomor 1, tinggal dimasukkan saja 9/5 TC plus 32. Nah, TC-nya dimasukkan 20 derajat Celcius ditambah 32, hasilnya 68 Fahrenheit. Kemudian Celcius ke Reaumur, jadi TR yang di depan tentunya TR kan TR ini karena
reaumur yang dicari. TR sama dengan 4/5. Kenapa 4/5? Karena reaumur yang dicari, reaumur skala suhunya itu 4, Celsius 5. Jadi 4/5 kali TC. TC-nya yaitu 20 derajat Celsius. 4/5 kali 20 derajat Celsius sama dengan 16 derajat reaumur. Jadi 20 derajat Celsius setara dengan 16 derajat reaumur. Kemudian yang C, mengubah Celsius ke Kelvin. Maka TK, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika mengubah Celsius ke Kelvin tinggal ditambahkan 273. Begitu sebaliknya, jika mengubah Kelvin ke Celsius tinggal dikurangi 273. Jadi ini tinggal ditambahkan 20 ditambah 273 sama dengan 293 Kelvin, gitu ya. Sudah ada contoh soal, tentunya ada latihan soal. Nah, di sini ada 3 latihan soal. Tinggal kalian kerjakan sesuai dengan cara-cara yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk jawabannya silahkan komen di bawah ya untuk menuliskan jawabannya. Soal yang pertama mengubah Fahrenheit ke Celsius, mengubah Celsius ke reaumur, dan juga mengubah Celsius ke Kelvin. Oke, sahabat Cita, segitu dulu video mengenai suhu dan juga perubahan suhu yang fokus pada skala suhu dan alat ukur suhu. Untuk perubahan suhu, kita lanjut di part 2. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan saat ada video baru dari Citapedia. Terima kasih, semangat belajar!